Shalom, selamat pagi para pecinta renungan The Message. Pada pagi hari ini kita mau lebih lagi mempersiapkan diri untuk kita bisa semakin ekstrim kepada Tuhan, semakin ekstrim bagi Tuhan, sepenuh hidup bagi Tuhan. Maka dalam segala hal yang kita lakukan, benar-benar kita melakukan untuk satu tujuan, yaitu untuk Tuhan saja. Titik, saudaraku. Tuhan saja, dan saya beri kode titik. Jadi artinya begini, kita harus membiasakan diri kita latih. Jadi baik kita makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita bisa menggenapi kebenaran firman 1 Korintus 10 ayat 31 itu. Karena seringkali manusia hidup bukan untuk Tuhan, ataupun embel-embelnya untuk Tuhan tapi masih koma. Dan akhir di belakangnya masih ada kepentingan diri sendiri. Maka kita mulai untuk Tuhan dan titik. Tidak ada yang lain. Itu semua loh saudaraku, bukan hanya hal-hal besar yang menyangkut uang banyak, reputasi, harga diri atau nyawa, tapi dalam segala hal. Karena dengan cara begini kita baru bisa benar-benar hidup bersih, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kita baru bisa merasakan kehadiran Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan mengalami apa yang dikatakan firman Tuhan dengan berjalan dengan Tuhan, seperti yang dialami oleh pribadi Henokh. Tentu Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus itu selalu bersama dengan Bapa. Tidak ada yang Yesus lakukan untuk kepentingan yang lain. Tuhan Yesus melakukan semuanya untuk kepentingan Bapanya. Karena prinsipnya adalah makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu terdapat dalam Yohanes 4 ayat 34. Itu yang membuat kita seringkali meleset. Bahkan kita seringkali jatuh dalam dosa. Ketika kita mulai melakukan sesuatu tanpa tujuan jelas dan bukan ketujuan yang tepat. Kalau bukan untuk Tuhan semata, ambisi kita yang main, saudaraku. Keserakahan daging kita yang main. Wah, pokoknya aku senang, aku lakuin. Pokoknya aku berjalan, pokoknya baik, udah aku jalan. Tapi kita seringkali tidak fokus kepada tujuannya ke siapa. Dan kuasa gelap memainkan itu, dan akhirnya kita ditunggangi kuasa gelap. Dan berapa banyak pelayanan, berapa banyak pekerjaan, berapa banyak pernikahan, keluarga, dan semua hal di dunia ini berantakan karena tidak tujuannya ke Tuhan, tapi untuk kesenangan diri akhirnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita lakukan, hal-hal kecil dari apa yang kita tonton, jangan sia-siakan waktu kita dengan kita menonton hal-hal yang tidak perlu. Dengan siapa kita duduk, gak perlu habisin waktumu nongkrong dengan orang-orang yang memang tidak membawamu semakin cinta Tuhan. Gak usah nonton film 1 jam yang kau buang dengan sia-sia yang tidak membawamu semakin cinta Tuhan. 1 menit pun itu berharga. Jangan buang waktu kita. Kenapa? Lebih baik kita duduk dekat kaki Tuhan. Kita latih, kita biasakan supaya kita tidak memberi kesempatan kuasa gelap bersarang di dalam diri kita. Dari obrolan duduk bersama, disitulah iblis bermain. Dari berbicara guyon akhirnya mulai gibah. Gibah mulai membicarakan orang, hatimu mulai rusak. Pikiranmu rusak. Semua batinmu mulai tercemar. Dari satu tontonan yang kelihatannya biasa saja, nonton 1 jam, 1 jam setengah, kau duduk menonton. Hatimu mulai rusak. Pikiranmu mulai rusak. Amin, saudaraku. Hati-hati. Hati-hati. Jangankan 1 kalimat, 1 kata pun tidak boleh terlontar dari mulut kita kalau itu tujuannya bukan untuk kemuliaan Allah. Jangan suka kutukin orang. Jangan suka doain orang jelek. Jangan suka ini dan itu yang Tuhan tidak suka.
Saya selalu mengingatkan orang-orang di sekitar saya untuk tidak melakukan itu. Meskipun orang-orang itu menyakiti kita, saudaraku. Orang-orang itu berbuat tidak baik kepada kita. Jangan sekali-sekali lakukan itu. Kenapa? Tuhan tidak menikmati. Maka dari hal ini kita nampak apakah seseorang itu benar-benar mengalami Tuhan atau tidak. Apakah seseorang benar-benar berjalan dengan Tuhan atau tidak. Kita latih hari ini, mulai hari ini kita latih diri kita, saudaraku. Kita mau memulai kehidupan yang menyembah Tuhan, bukan hanya nyanyian di mulut, tetapi dengan sikap, tindakan, perubahan hati, perenungan jiwa, perenungan pikiran, perenungan hati dari perkataan kita. Aku mau menghormati Allahku, jadi tidak mau aku sembarangan berbicara. Allah kita itu baik, saudaraku, sangat baik. Dia berbelas kasihan, dia beri tempo waktu kita untuk bertobat terus. Kalau kita hari ini masih diberi kesempatan untuk bertobat, jangan sembarangan lakukan lagi apapun yang menyakiti hati Tuhan. Amin. Jangan melukai dia, jangan melukai Tuhan. Kalau kau masih baru jadi pengikut Kristus, Tuhan masih tolerir. Tapi kau udah puluhan tahun, ayo grow up, saudaraku. Sudah, kita jadi Kristen, apa yang menjadi buah kita? Amin. Jangan mudah untuk tertrigger dengan apapun yang akhirnya membuat kita meleset. Amin, saudaraku. Kita bertahun-tahun ikut Tuhan. Kita mau benar-benar ada perubahan hidup gitu loh. Apalagi yang menyandang rohaniawan, jadi pendeta, PDP, PDM, ketua bidang, ya, pendoa, worship leader, apapun lah itu. Apalagi gembala sidang seperti saya. Kalau kita tidak ditampar dengan kebenaran terus setiap hari, gak berubah, mau apa, saudaraku? Udahlah, gak usah dengerin bisingnya orang di luar sana membicarakan kita. Orang mau ngomongin kita, Allah cuman ngomong gak lakuin dalam hari-hari hidup. Munafik ini itu, udah biarin aja. Nanti Tuhan kok yang akan adili kita. Tuhan tahu perjuangan kita, saudaraku, sedetil-detilnya. Orang lain bisa menghakimi, tapi kau dan saya sendiri dengan Tuhan, dan Tuhan tahu semuanya. Maka gak usah bising dengan cerita orang tentang kita. Go ahead. Semakin orang mencaci, mencerca, semakin kita naik kelas. Amin, saudaraku. Ya, yang penting Tuhan nikmati gak hidup kita. Udah, kita hidup bukan untuk nyenengin orang. Kita hidup untuk nyenengin hati Tuhan. Ya, ingat loh, yang membuat kita meleset itu adalah dosa-dosa yang tidak bertujuan bagi Tuhan. Coba pelayanan itu ya di gereja ya, itu jadi dosa, jadi jahat. Jadi jahat, dengerin baik-baik saudaraku, jadi jahat kalau orang itu pelayanan tujuannya bukan untuk Tuhan, tapi untuk kepuasan dirinya, untuk posisi, untuk harga diri, untuk duit, untuk semuanya, tentang dirinya. Itu jadi jahat, lihat deh. Maka jangan heran kalau ada banyak orang-orang yang pindah gereja sini, ke sana, ke sini, nggak cocok terus pindah. Kenapa? Karena dia mencari posisi. Dia mencari kepentingan diri. Dan itu bahaya, dia bukan untuk Tuhan. Tapi kalau orang memang melayani untuk hati Tuhan, dia tidak akan buat onar di dalam organisasi. Dia duduk diam, ikuti. Dia dihancurkan, diremukkan, ngikutin pemimpinnya. Itu yang namanya domba. Tapi hari ini kekristenan tidak banyak yang berhati domba, yang memposisikan dirinya domba. Banyak kambing, saudaraku, berontak. Maka dari itu yang saya lihat ya, beberapa dekade ini saya lihat banyak begitu. Tapi dari dulu pun sudah ada itu. Paulus pun menuliskan hal itu. Tapi yang saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, beberapa dekade ini sama, kasusnya sama. Intinya adalah kepentingan diri. Dia bukan untuk Tuhan. Tujuannya salah. Maka iblis domplengi di situ. Maka saudaraku, sesuatu yang memang bukan suatu kesalahan di mata manusia, bahkan juga tidak menunjukkan itu suatu kejahatan atau pelanggaran, tetapi kalau dilakukan tanpa tujuan, dilakukan tanpa sikap hati yang ditujukan bagi Tuhan,
itu menjadi jalan seseorang membawa diri dalam ikatan kuasa gelap. Atau boleh saya katakan itu jadi celah untuk menghancurkan hidup orang itu. Coba deh lihat. Dan itu banyak orang Kristen seperti itu. Orang-orang yang ambil bagian pelayanan seperti itu. Maka pernah saya katakan begini, saudaraku. Jangan sampai pelayananmu berdebu karena kau tidak jaga hatimu. Karena kau tidak jaga urapan Tuhan. Karena kau lebih sibuk mementingkan kepentingan dirimu. Itu yang menemplak diri saya. Berkali-kali saya katakan jangan pelayanan saya berdebu karena orang-orang di sekitar saya misalnya ada failure. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita lakukan harus buat Tuhan. Dengan irama ini, dengan kita biasakan begini, maka kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar hidup, baik, indah, kudus di pemandangan Allah. Ayo berlatihlah saudaraku. Saya berlatih juga. Saya pun belum sempurna. Saya masih berlatih jatuh bangun. Masih babak belur juga saudaraku. Tapi saya berjuang. Maka dengan kebenaran-kebenaran seperti inilah menemplak saya tiap saat. Bukan hanya menemplak Anda, tetapi menemplak diri saya sendiri. Dengan kebenaran-kebenaran begini, menggairahkan spiritualitas saya untuk aku mau untuk kemuliaan Tuhan. Aku mau jadi bejana keagungan Allah. Tapi memang kadang seperti orang konyol ya saudaraku kalau lakuin ini. Kalau dulu aku mau buat apapun bebas, udah gak ada yang urusan. Refleks aja, mau marah tinggal marah. Mau berantem tinggal berantem, betul kan saudaraku? Mau maki-maki orang aja. Orang nyerang, saya serang balik. Sekarang kan gak bisa saudaraku. Mau serang bukan kita tidak mau serang balik. Bukan kita gak mampu untuk serang balik. Oh sangat mampu kita menyerang balik. Tapi kita memikirkan hati Tuhan. Lah itu yang repot sekarang. Jadi orang konyol menurut dunia. Tapi menurut Tuhan, kau hebat nak. Kau sedang berjuang nyenengin perasaanku. Maka kita berderai air mata seringkali. Aku seperti orang tidak berdaya Tuhan. Tuhan ngomongnya memang kamu harusnya tidak berdaya. Karena kekuatanmu ada di dalam diriku. Damaimu ada di dalam diriku. Sukacitamu ada di dalam diriku nak. Kalau memang kau pantas ku bela, tidak usah bingung. Itu yang menjadi kekuatan saya loh saudaraku. Kadang di dalam hari-hari hidup tidak mudah menjalani model begitu. Tapi bersyukurnya kita punya Tuhan yang hebat. Dia dekap saya, Roh Kudus mendekap saya, menolong saya untuk lakukan ini. Maka pagi hari ini saya sharing begini supaya kita semua jangan gentar hadapin hidup. Kalau pastor ngomong begini gak gentar. Oh gentar juga. Tapi melalui keintiman dengan Tuhan akhirnya Roh Kudus menguatkan. Maka saya share dengan kebenaran begini. Saya pernah gentar dan saya pernah dikuatkan. Saya pernah remuk dan saya pernah dikuatkan. Saya pernah hancur dan saya ditolongnya. Saya pernah putus asa dan dia mendekapku dan membawaku kuat lagi. Itulah cinta Tuhanku kepada diriku. Dan dia juga cinta kepada Anda. Maka jangan gentar hadapi hidup. Tapi jelas satu tujuannya. Tuhan saja. Kalau tujuanmu ada yang lain, Tuhan tidak ada di pihakmu. Maka bermasalah hidupmu. Amin saudaraku. Ingat tujuan kita Tuhan. Tuhan saja titik. Selamat pagi, Tuhan memberkati.